Aku suka pusing kalau lihat Tante Sri datang ke rumah Mama. Soalnya, kalau tidur, pakaiannya bisa kemana-mana, jadi, tanpa sengaja, kelihatan panorama alam yang indah itu. Ya, sebenarnya, nggak semua juga sih, tapi kan, yang hanya sebagian itu, justru yang kadang bikin mataku enggan berpaling. Kan, kalau sekalian semuanya, malah nggak ada rasa penasaran, karena bisa lihat semuanya, tapi yang ini, malah bikin penasaran. Pernah suatu ketika, aku jadi malu banget, pas lagi menatap diam-diam, malah ketahuan sama Tante Sri, yang mendadak sadar. Ih, kamu tuh ya, matanya udah mulai nakal, entar tak kasih tahu sama mama kamu loh. Katanya, waktu tahu, aku diam-diam melihat. Suaranya sih nggak marah, tapi, jantungku hampir copot. Kalau sampai dia beneran lapor dan cerita ke mamaku, waduh, bisa-bisa, aku dimarahin abis-abisan. Tapi syukurlah Tante nggak marah, hanya senyum saja, sambil ngebenerin yang tadi agak kesingkap. Tante Sri ialah teman baik mamaku, usianya juga udah nggak muda lagi, sekitar 47 tahunan, seumuran samaku. Dari dulu, dia memang suka nginep di rumah Mama, kadang, sambil masak-masak, dan mengisi libur kerjanya di akhir pekan. Sebenarnya, aku juga sudah nganggap dia kayak tanteku sendiri, dan juga katanya, dia sudah nganggap aku anak, bahkan, sejak aku kecil, tapi sekarang, aku udah lulus SMA, dan mulai kuliah teknik semester awal. Semuanya jadi berubah nggak kayak dulu, nggak tahu deh, kalau dekat Tante, saya bukan nggak suka, tapi, kayak ada rasa gimana gitu. Ya, Tante Sri masih seperti dulu, wajahnya cantik, posturnya bagus, dan kulitnya terawat. Dan ada sesuatu pada dirinya, yang benar-benar indah, yang sangat sulit kuabaikan. Sikapnya juga kalem, lembut, dan tenang. Dan juga, sorot mata dan senyumnya yang penuh kesabaran, bikin aku sering deg-degan. Kisahku bersama Tante Sri bermula, setelah aku lulus SMA, dan melanjutkan kuliah, dengan jurusan teknik. Karena kampusnya jauh dari rumah, Mama akhirnya mengizinkan aku ngekos. Tapi, ya gitu, aku tetap saja dipantau sama Mama, nggak boleh banyak nongkrong nggak jelas. Apalagi, sampai berani punya cewek, dan pacar-pacaran. Maklum, aku ini anak satu-satunya, dan Mama nggak mau, kalau aku sampai salah pergaulan. Pokoknya, Mama, seminggu sekali pasti datang ke kos-kosan, sambil bawain bekal dan uang, untuk kebutuhanku selama seminggu di sana. Tapi, jika Mama nggak sempat, ia akan minta tolong ke Tante Sri, yang kebetulan rumahnya memang lebih dekat. Makanya, Tante juga yang akhirnya sering ke kosanku, dan juga, yang ngomelin aku, kalau tahu, aku suka keluyuran malam. Hingga suatu malam, Tante Sri malah minta nginep di kosanku. Alasannya, biar aku nggak nakal nggak jelas. Awalnya, aku biasa saja, waktu Tante Sri nginap di kos-kosanku. Malahan, sama ibu kosku, Tante ngakunya sebagai adik kandung mamaku. Sehingga, tiap ia datang, jadi lebih bebas keluar masuk kamarku. Meski aku sedang nggak ada, dia bisa minta kunci cadangan. Malam itu, aku emang nggak kepikiran, kalau Tante Sri mau ke kosanku. Karena saat itu bukan akhir pekan, masih hari Rabu. Sejak pulang kampus, aku main saja sama teman-teman, biasalah, nongkrong sambil main game, dan ngopi sambil ngobrol asik. Ya, namanya juga aku masih muda, baru juga genap 20, dan kuliah pun baru semester 3, masih demen nongkrong, dan seru-seruan. Waktu beranjak pulang ke kosan,
Saat itu jam setengah 10, sebelum pagar kosan dikunci ibu kos. Namun, pas aku masuk kamar aku beneran jadi kaget, karena ternyata, ada Tante Sri, dia malah udah tidur. Dalam hatiku, kapan dia datangnya, dan kenapa mama nggak ngabarin aku, atau biasa juga, tante nelpon dulu, ini kok, langsung ke sini. Mau aku bangunkan? Aku merasa nggak enak, kasihan kalau kebangun, dia pasti kaget, dan bisa pusing. Tapi, kalau nggak dibangunkan, ya jelaslah, aku yang jadi pusing 7 keliling rasanya. Penampilan tante malam itu beneran bikin aku jadi pusing atas bawah. Posisinya yang bikin gelisah, karena kaki dan tangannya kemana-mana, membuat gaun pendek yang dikenakan ikut berantakan sana-sini. Dari dulu, Tante Sri kalau udah istirahat tuh, pasti jumpalitan, nggak bisa diem. Ia kesana kesini, kakinya kemana-mana. Aku masih SD juga udah hafal, gimana kalau dia istirahat, soalnya, Tante kan sering nginep di rumah mama. Cuma, dulu kan, aku hanya anak kecil mama yang lugu, nggak paham apa-apa, nggak terganggu dan tergelitik dengan yang itu. Tapi sekarang, aku bukan bocah ingusan lagi. Aku sudah jadi seorang pemuda, walaupun sampai semester 3, aku emang belum punya pacar, sebab mama melarang aku pacaran. Tapi, aku tetap bukan pria polos, setidaknya, sejak kuliah, aku udah mulai lebih dewasa, dan udah pernah nonton film drama romantis dari negeri Sakura. Mungkin, hanya kebetulan, atau hanya alam imajinasiku saja. Kadang, kupikir, artis wanita itu mirip sekali dengan wajahnya, sama Tante Sri. Pas masuk kamar, aku nggak jadi nyalain lampu, karena takut ganggu istirahatnya Tante. Aku langsung mandi saja, karena belum mandi. Sehabis mandi, aku pakai kaos oblong sama celana pendek santai. Aku duduk di kursi kayu, sambil nonton berita TV. Volumenya pelan, tapi mataku, jadi nggak fokus. Kadang ke layar TV, namun nyatanya, lebih sering tertuju keranjang parsel yang lelap itu. Tante Sri lumayan cantik, sekilas, mirip Marshanda, dan sekilas mirip artis negeri Sakura, yang seringkali ku tonton diam-diam. Posturnya tidak terlalu ramping, tapi, bukan pula gendut. Dan panorama indahnya malam itu, makin bikin jantungku berdebar. Walaupun diterangi cahaya dari layar televisi, namun, mataku bisa melihat jelas dari kursi kayu. Kamar kosku emang lumayan luas, fasilitas juga lengkap. Ada AC, TV, kulkas, dapur kecil, dan kamar mandi di dalam kamar. Namun, malam itu, ruangan ini terasa sangat sempit, dan lebih panas, walau AC tetap menyala, dinginnya bagai menguap. Tante dengan guling menghadap dinding, dan terlihat nyenyak sekali, seolah tak sadar, sedikit terangkat di atas garis lutut. Satu kakinya di atas guling, dan satu lagi menjuntai lurus ke bawah, dekat dengan kursi kayuku. Telapak kakinya putih bersih, gak ada yang menyangka, kalau dia sudah berusia 40 lebih, dan masih nampak sempurna. Dari kursi kayu, aku bisa melihat layar TV di hadapanku. Namun, yang bergejolak malah tempat pembaringan di samping kiriku. Tarikan nafasnya tenang, tapi, setiap itu terjadi, membuat udara di kamar hangat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siaran di TV menampilkan berita unjuk rasa luar Nepal. Semangat para pemuda menggulingkan rezim korup menyala-nyala dalam berita. Semangat mudaku terbakar, bukan karena tertular semangat unjuk rasa para pemuda di berita, tapi, karena satu sosok yang istirahat di pembaringan. Telingaku masih mendengar siaran berita, namun, mata dan pikiranku, sudah jauh terbawa,
di antara degup dan gejolakan itu. Biasanya, aku tak mungkin bisa menatap cukup lama, paling cuma sekilas curi pandang, lalu berpaling jika ketahuan. Akan tetapi, malam itu beda, Tante seperti sangat nyenyak. Mungkin sudah masuk ke alam mimpi yang indah. Bibir merahnya mengulas senyum samar. Mata lentiknya menawan walau terpejam, dan sesekali, dia menggeliat pelan. Unjuk rasa di TV mulai merobohkan pagar kantor pemerintahan, sementara mataku tertuju padanya, yang kini ganti haluan. Jiwa mudaku terpana, tatkala suara Tante lirih, seperti suara orang yang enggan terjaga dari lelapnya. Dalam satu gerakan sederhana, dia berbalik arah, guling dibiarkan, sementara ia perlahan berubah menatap atap. Nafasnya masih lembut seirama, dengan detak jantung yang naik turun samar. Aku membeku, ada suasana hangat yang mulai menjalar di udara. Pikiranku terus terbayangi, bukan soal berita, tapi film drama negeri Sakura. Gaun pendek itu terlihat lembut, jatuh sempurna di bagian yang tak mungkin kuabaikan, semakin membuat aku gemetar. Tapi, di balik semua itu, aku bisa melihat sesuatu yang lembut, hangat, dan selama ini, hanya bisa kubayangkan saja. Aroma parfum lembut keluar dari gaunnya, bercampur dengan wangi khas dari seorang wanita. Sejuk, dan mendebarkan, secara, kursi kayu dan tempat pembaringan tak cukup jauh. Tanganku bisa saja meraihnya, kalau saja aku punya keberanian. Ku tarik kembali tanganku yang sempat terulur, alam sadarku masih bisa mengendalikan rasa penasaran itu. Aku harus mengontrol pikiranku, bisikku dalam hati, sambil berfokus lagi ke layar TV. Namun, sisi gelap jiwaku berbisik indah, dan besar. Dan sebelum membawaku ke jalan yang salah, aku segera bangkit. Ku cuci muka, sambil kembali menghilangkan pikiran aneh itu. Tante Sri sudah sangat lama bersahabat dengan mamaku. Dan sejak papa meninggal, kedekatan keduanya jadi seperti saudara. Mereka itu sahabatan, karena bekerja di dinas yang sama, sebagai ASN. Merasa senasib, karena statusnya hidup sendirian. Namun bedanya, mamaku yang ditinggal suami, karena meninggal dunia. Sedangkan Tante Sri, 2 kali ditinggal suami, karena sebuah perceraian, sejak aku lulus SD dan masuk SMP. Mama sering mengajakku ke rumah Tante Sri, dan sebaliknya, Tante sering ke rumah Mama. Aku tahu banyak tentang dia, karena dari dulu, suka diam-diam mencuri dengar, kalau Mama dan Tante saya sedang curhat. Iya, namanya dulu aku masih bocah, mana paham tentang arti cinta kasih sayang, apalagi rasa kesepian. Namun, semua memori itu terekam dalam ingatan. Melukiskan gambaran Tante Sri yang utuh, di saat aku tumbuh dewasa. Tante memang beda sama mamaku. Mama wanita yang tegar, setia pada mendiang papaku, dan gak mikirin kesenangannya. Sejak papa meninggal, mama hanya fokus kerja cari uang, dan membesarkan aku, anak satu-satunya, yang kelak, jadi kebanggaannya. Sementara Tante Sri, dia wanita yang kalem dan lembut, namun, tak bisa menyembunyikan rasa terpendam. 2 kali dia menikah, dan 2 kali pula, rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Alasannya, pertama ketahuan bermain api dengan sopir keluarga, dan selanjutnya, justru selingkuh dengan suami pembantunya. Ya, suami mana sih yang bisa bertahan, jika tahu istri yang dicintai tega menduakan hati, dan akhirnya, Tante diceraikan. Mama seringkali menasihati Tante Sri. Kamu itu Sri, hidup kan, nggak melulu soal kehangatan, coba deh berubah, jadi wanita yang setia, jangan mudah goyah, hanya karena tergoda yang lebih muda, begitu pesan mamaku padanya.
Tapi, Tante selalu berkilah, katanya, iya, aku kan cuma wanita biasa Mbak, kalau suami nggak bisa memberiku kebahagiaan batin, masa iya, sebagai istri, aku bisa bertahan, karena wanita, bukan hanya butuh duit dan nafkah lahir Mbak, batin juga butuh, biar gak gersang, butuh dimanja, dan diberi kasih sayang, balas Tante Sri, dengan nadanya yang kalem, tapi menantang. Tapi, seiring waktu, Tante masih terlihat cantik dan menarik. Namun, ia sudah lama bertahan hidup sendirian. Kini justru, cara pandangku padanya yang mulai berubah. Sebab, di balik masa lalunya, rasa penasaranku tumbuh tak terduga. Malam itu, setelah cuci muka, perasaan dan pikiranku jadi agak tenang. Aku mematikan televisi, dan mencoba istirahat, di lantai, yang kuberikan matras empuk, agar nggak mikirin macam-macam. Biasanya, kalau Mama datang dan menginap di kosan, aku selalu mengalah, dan tidur di bawah pakai matras. Mataku terpejam, dan pikiran mulai tenang. Saat itu, kaki tempat tidur berdenyit pelan. Tante seperti kebangun dari lelapnya. Aku memicingkan mata, dan pura-pura sudah tidur. Tante turun dan melangkah ke meja kecil, tempat televisi diletakkan. Dia mengambil ponselku, yang sedang aku cas. Ia mencoba membukanya, seperti hendak memeriksa sesuatu, dan ia juga sesekali menatap padaku. Dalam batinku berkata, Tante ini kayak Mama saja, suka ngecek HP-ku, takut, kalau aku mulai punya pacar. Dia menatap layar HP, lalu menoleh padaku di matras lantai. Aku santai saja, lagian, aku emang gak punya cewek. Tante berdiri cukup lama membelakangiku, seperti fokus melihat ponselku. Dan saat itulah, jantungku mendadak berdegup kencang gak karuan. Aku baru ingat, soal film drama Jepang yang belum sempat aku hapus. Waduh, gimana kalau sampai Tante tahu, kalau aku nonton. Aku tetap terpejam, dengan dada berdebar khawatir, saat ponselku diperiksa. Sampai aku dengar langkah kecilnya mendekatiku, aroma parfum lembutnya menyapu hidungku. Aku yakin, Tante berada di dekatku, di matras, mungkin duduk, atau berlutut. Namun, tak lama kurasakan, dia menjangkau ringan keningku, sambil berkata lirih. Kamu udah besar sekarang ya, suaranya lirih, dan terdengar penuh kasih. Bukan kasih ibu pada anaknya, tapi, kasih sayang hangat seseorang, untuk lelaki. Jantungku terasa sesak, dadaku berat. Aku tetap terpejam, jantungku seakan memonta tak beraturan. Pikiranku masih menakar, akan makna ucapannya, di saat sebuah persembahan mendarat di kening, lalu turun ke pipi, dan turun lagi. Kamu memang anak baik, dan patuh sama nasihat mamamu, tapi, Tante tahu, kamu juga pemuda biasa, suara Tante pelan, seperti bicara dengan diri sendiri. Nafasnya tenang, tapi, nadanya agak tertekan, seperti menahan suatu perasaan. Aku jadi dilema, antara merem, antara melek. Tante mengira, aku sudah pulas, karena pulang kuliah sudah malam. Di antara temaram lampu kamar mandi, gaun Tante nampak menerawang. Ia kembali menunduk, jarak kami mungkin hanya sejengkal nafas. Bibirnya memberi sambutan, walaupun hanya sekejap, tapi rasanya, bagaikan aliran listrik yang merambat ke sekujur. Aku mencoba menduga, apa yang dipikirkannya, dan apa yang akan dilakukan olehnya. Rasanya campur aduk, takut, dan penasaran. Maafin Tante ya, tapi, Tante, butuh ada yang menemani. Kata-kata Tante Sri, membuatku nyaris teringat, akan adegan film drama Negeri Sakura, seperti berkelebat, menuntun alam imajinasiku.
Dan saat bibir itu menemukanku, semua jadi gelap, dan kemungkinan ia berpikir, jika aku sudah sangat lelap. Sementara jiwaku, sadar betul, malam itu, semua mulai melewati batas. Aku tak mungkin berpura-pura lagi. Saat mataku terbuka, Tante tertante. Wajahnya merona, antara malu, antara menahan suatu gejolakan. "Loh, kamu belum tidur toh, Tante Maluah," ucapnya singkat. Suaranya begitu, namun, nadanya lembut. "Iya Tan, maaf ya, saya emang cepat lelap," ujarku. "Tapi, kenapa kamu kebangun?" "Karena Tante ya," potongnya di tengah jawabanku. Kami saling tatap, jarak kami makin dekat. Perlahan, ia menunduk, dan saat SB silaturahmi bibir kembali bertemu, semua batasan bagai hilang di telan bumi. Mungkin, ingatan Tante telah melupakan, kalau aku adalah anak sahabatnya. Yang ada, aku hanya seorang lelaki muda, hanya pemuda usia 20, yang tentu saja, masih dipenuhi gejolakan pada wanita. Sementara di saat yang sama, aku juga lupa, kalau yang sedang bersamaku adalah, sahabat baik dari mamaku sendiri. Dulu, Tante hanya seorang wanita matang dan dewasa, yang selalu baik pada bocah lelaki, yang kadang manja, sering minta permen padanya. Namun, tak pernah kubayangkan, 10 tahun berselang, malam ini, kami bertemu, dalam suasana dan perasaan yang jauh berbeda. Tante terlihat tak bisa lagi memendam perasaan, dan membohongi hatinya. Dan aku tak kuasa untuk menolaknya. Malam itu, Tante, mungkin datang atas permintaan mamaku, untuk memastikan, aku nggak keluyuran, atau pacar-pacaran. Namun, Mama tak pernah tahu, malam itu, Tante kesini justru menuntunku, dari sekedar keluyuran dan pacar-pacaran. Suara lirih AC berhembus, bagai obrolan ringan, dan bisik-bisik manja, seperti menyatu, jadi saksi malam yang indah itu. Entah bagaimana semuanya bermula, dan entah berapa lama kami tenggelam, dalam gejolakan yang menghanyutkan. Dari awalnya hanya silaturahmi bibir, perlahan, tanganku seakan bergerak sendiri, menelusuri apa yang ada di depannya. Tante hanya diam, dengan mata yang terpejam, yang seakan, ia merestui semua itu. Tak lama, tangan itu beralih haluan, dan menelusuri pintu kehidupan yang nyata tersebut. Kami telah jatuh ke dalam gelombang pasang samudra. Tak lama, ia mendorong, dan mengambil apa yang ada padaku, dan langsung memakannya dengan lahap. Dan akhirnya, yang tak pernah terduga pun terlalui. Tante mengambil perahu itu, dan memarkirkannya pada pelabuhan yang dijaga olehnya. Saat perahu maju dan mundur di pelabuhan, terdengar suara nyanyian merdu padanya, yang membuatku semakin semangat menjalani keadaan. Singkatnya, setelah semua berlalu, keadaan sedikit canggung, yang menguap di udara. Aku hanya diam, sembari menatap langit-langit kamar. Nafas belum kembali beraturan, tapi, ada bahagia yang aku rasakan, dan sangat sulit kulukiskan. Ia masih di samping, melingkari tangan, yang sesekali, mencubit hidungku, dan suaranya berubah lebih hangat. "Kamu tuh sebenarnya ganteng, Tante gak ngangka deh, anak sahabat Tante, bisa bandel banget sama Tante," bisiknya, sambil tertawa lirih. "Tapi, beneran kan kamu sayang sama Tante? Tante malu kalau ingat yang tadi," sambungnya. Aku menoleh, menjangkau rambutnya, dan berkata pelan, "Iya Tante, saya jatuh cinta sama Tante. Tante adalah cinta pertama untuk saya," sahutku. "Kamu so sweet banget deh," balas Tante. "Tante gak berat kan tadi? Maaf ya, abis
kamu bikin tante baper banget deh, sambungnya. Kami saling tatap, kembali sama-sama tersenyum, dan berakhir berubah jadi tawa kecil yang akrab, dan penuh bahagia. Sejak saat itu, aku tahu, keakrabanku dengan Tante Sri tak akan sama lagi. Aku benar-benar mencintainya, namun, begitupun dia padaku. Awalnya, walau kami saling cinta, keakraban kami rahasiakan dari Mama. Aku dan Tante Sri masih malu untuk bicara jujur. Karena tante yang dipercaya Mama untuk menjagaku, supaya jangan kenal cewek dan pacar-pacaran dulu. Katanya, malu masa iya, tiba-tiba mamamu tahu, kalau tante malah jadian sama kamu, ungkap tante. Aku juga hanya bisa senyum kalau sudah begitu. Namun, seiring waktu, kebersamaan kami semakin dekat. Dan beberapa kali, kami mengulang pekerjaan yang belum bisa terjadi itu, sampai kesadaran seperti mengetuk nurani Tante Sri. Katanya, udah ya, kamu tuh, suka banget deh seperti ini sama tante, kita kan belum sah dan resmi, belum boleh bekerja seperti itu, kalau kamu serius mau dampingin tante, halalin dong, begitulah ucapannya. Akhirnya, aku memberanikan diri jujur kepada Mama, tentang keakrabanku dengan Tante Sri, sahabat baik mamaku. Mama awalnya kaget, namun akhirnya, ia merestui, demi kebaikan bersama.